Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati uh, Bapak Kepala Sekolah ataupun yang mewakili Bapak Wakil Kepala Sekolah, rekan-rekan sejawat yang pada saat ini bisa menyempatkan waktunya untuk mengikuti presentasi saya dalam kegiatan PKG. Jadi ini adalah tugas yang diberikan kepada saya dalam tindak lanjut pelatihan yang pernah saya lakukan. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul dalam kegiatan ini. Selawat serta salam marilah kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diakui menjadi umatnya. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan RTL, yakni rencana tindak lanjut dari program PKG yang telah saya ikuti kurang lebih selama 10 minggu. Jadi yang pertama yakni RTL saya yakni rencana tindak lanjut pembelajaran berbasis proyek yakni kebugaran jasmani pribadi. Jadi RTL yang saya buat ini saya sasarkan kepada kelas 10 di SMA 1 Bumi Agung, yang mana di kelas 10 ini terdiri atas 5 kelas. Kemudian latar belakang yang saya sampaikan pada saat ini yakni kebugaran jasmani merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga kesehatan tubuh dan mendukung aktivitas harian peserta pendidik. Peserta didik di kelas 10 di SMA 1 Bumi Agung ini memiliki sangat banyak bakat. Salah satunya nanti tes kebugaran. Kemudian latar belakang berikutnya ini pengembangan kebugaran jasmani ini dimulai sangat penting ya, menjadi perhatian bagi saya sebagai tujuan untuk mempraktekkan kepada siswa nanti untuk menindaklanjuti apa yang telah saya pelajari selama ini, sehingga nantinya kebugaran jasmani ini akan sangat bermanfaat bagi siswa untuk jangka panjangnya, dan pelaksanaannya nanti bisa dilaksanakan secara mandiri. Kemudian tujuan program ini yakni saya bagi menjadi dua, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Yang pertama tujuan umum. Jadi tujuan umum yakni memahami pentingnya kebugaran jasmani serta komponennya. Jadi komponen kebugaran jasmani yakni kekuatan, daya tahan tubuh atau daya tahan, kelincahan, fleksibilitas atau kelenturan, dan keseimbangan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Kemudian tujuan khusus ini yakni meningkatkan kebugaran jasmani siswa. Yang kedua, mendorong gaya hidup sehat. Yang ketiga, meningkatkan kinerja akademik siswa. Kemudian pemetaan aset. Jadi dalam sekolahan kita, pemetaan aset yang saya lihat selama ini cuma ada dua yang menurut saya. Yang pertama SDM atau manusia. Jadi manusia di sini yakni tenaga pendidik, guru, TU, ya, kepala sekolah, dan keamanan. Kemudian siswa. Jadi siswa itu salah satu SDM. Kalau kita di sekolahan cuma ada gurunya tetapi siswanya tidak ada, ya mungkin kurang lengkap. Jadi siswa kita di SMA ini kurang lebih ada 400 lebih. Kemudian fisik. Di SMA 1 Bumi Agung ini secara fisik, jadi ada lapangan. Jadi untuk kegiatan
Ini ada lapangan basket, lapangan voli, ya, dan kegiatan lainnya untuk tolak peluru, ya, ada lapangan tenis, ada ruangan, kemudian gedung. Jadi gedung ini ada gedung untuk pembelajaran, ya, ada gedung untuk TU beserta kantor, kemudian ada lab, musola, dan ruang guru. Yang berikutnya yakni prinsip pengembangan program yang saya lakukan, yakni pertama kesesuaian dengan usia. Jadi usia siswa di SMA 1 ini antara terutama kelas 10 yakni kurang lebih umurnya 15, ada yang sampai 16, ada yang 16 tahun. Kesesuaian usia atau umurnya. Jadi program ini disesuaikan dengan usia dan kemampuan fisik. Jadi berbeda antara kelas 10 dengan kelas 12, program latihannya pun juga berbeda. Kemudian beragam jenis latihan. Nah, jadi latihannya tadi ada komponennya, salah satu ini ada kekuatan otot, kelenturan, dan keseimbangan. Kemudian peningkatan bertahap. Jadi program ini saya lakukan harus bertahap. Jadi dari yang ringan, sedang, dan yang berat. Kemudian ada peningkatan. Kemudian konsisten dan disiplin. Jadi melakukan latihan ini secara teratur dan konsisten. Jadi tidak boleh sebulan latihan, sebulan tidak. Jadi harus teratur. Kemudian yang berikutnya jenis kegiatan dalam kebugaran jasmani ini, yakni pertama latihan kardio atau aerobik, bisa berlari, bersepeda, berenang. Nah, itu contohnya ya, jogging. Kemudian yang kedua latihan kekuatan otot, bisa melakukan push up, sit up, atau angkat beban tubuhnya. Kemudian yang ketiga latihan fleksibilitas atau kelenturan. Ini peregangan, ya, kayang, split, itu. Kemudian yang keempat latihan keseimbangan. Ini di sini saya contohkan senam lantai atau biasanya saya berikan sikap pesawat terbang. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya pembagian program mingguan. Jadi kebugaran jasmani ini, kebugaran jasmani pribadi ini saya bagi menjadi mingguan programnya. Jadi seminggu dilakukan sebanyak 3 kali, ini hari Senin. Jadi hari Senin ini peserta didik melakukan latihan kardio tadi yang saya sebutkan di atas, kemudian kekuatan otot, ini selama 30 menit. Kemudian yang hari kedua, hari Rabu, yakni melatih fleksibilitas atau kelenturan dan keseimbangan serta kekuatan otot selama 40 menit. Kemudian minggu berikutnya yakni hari Jumat, kekuatan otot, fleksibilitas, dan olahraga. Jadi olahraga ini bisa memilih mungkin voli atau ya sepak bola atau futsal, basket. Jadi ini waktunya ini saya buat semakin meningkat nanti. Jadi pertama 30 menit, 40 menit, kemudian 60. Makanya tadi saya bilang bertahap. Kemudian faktor yang mempengaruhi keberhasilan program. Jadi program ini akan terlaksana apabila siswa itu memiliki motivasi. Jadi motivasi. Jadi siswa kalau tidak memiliki motivasi ya mungkin anak ini akan males-malesan untuk melakukan program ini. Kemudian dukungan dari pendidik, yakni guru olahraga. Jadi guru olahraga memberikan bimbingan, memberikan motivasi agar anak ini tergerak. Kemudian fasilitas. Jadi tadi ada aset, ya, yakni lapangan fasilitas olahraga di SMA 1 Bumi Agung ini ada yang saya sebutkan tadi, lapangan, ya, kemudian olahraga yang lainnya. Yang berikutnya, yakni pengukuran dan evaluasi. Jadi program ini ada indikatornya, yakni pertama indikator kebugaran. Indikatornya pertama itu tes kebugaran awal dan akhir.
Jadi anak pertama saya contohkan di sini lari 12 menit. Jadi lari 12 menit memutari lapangan sepak bola itu siswa mendapatkan berapa kali putaran. Kemudian push up selama 1 menit anak bisa melakukan berapa kali. Sit up pun juga. Kemudian penilaian kemajuan. Jadi membandingkan hasil tes kebugaran sebelum dan setelah program. Jadi biasanya mungkin anak melakukan push up yang tidak dihitung mungkin ya, tidak ada petunjuknya, tetapi setelah ada program ini anak secara teratur melakukannya. Jadi ada kemajuannya nanti. Kemudian umpan balik dari siswa. Menyusun survei atau flashback untuk mengetahui respon siswa terhadap program. Jadi nanti siswa atau teman sejawatnya memberikan umpan balik ya, bagaimana pelaksanaan itu ya, kemudian ada kemajuan tidak atau peningkatan tidak. Kemudian yang berikutnya tantangan yang dihadapi dan solusi. Jadi tantangan program ini pasti ada, semua pasti ada tantangannya. Yang pertama ini tantangan yang saya lakukan ini pertama kurangnya waktu. Jadi membuat program ini dapat disesuaikan dengan jadwal pelajaran. Karena di SMA kita pulangnya sore, jadi mungkin waktunya kurang. Kemudian minimnya kesadaran siswa. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya kebugaran jasmani. Jadi di sini tantangannya siswa itu sangat kurang dalam kegiatan kebugaran. Kemudian keterbatasan fasilitas, memaksimalkan penggunaan fasilitas yang ada di sekolah. Jadi di sekolah SMA mungkin kurang lengkap, tetapi kita sebagai guru harus bisa memodifikasi. Misalnya contohnya di sini tidak ada lapangan besar untuk sepak bola. Memodifikasinya dengan melakukan futsal. Jadi kita memberikan futsal. Tuh. Kemudian solusinya. Tadi ada tantangannya, sekarang solusinya. Jadi solusinya lakukan asesmen awal terhadap kondisi fisik anak masing-masing, termasuk kekuatan, kelenturan, dan daya tahan. Setelah itu susun program kebugaran yang dapat dimodifikasi sesuai kemampuan individu. Misalnya dengan memberikan opsi intensitas yang berbeda pada setiap latihan, serta memberikan motivasi terhadap peserta didik secara bertahap dan memperbaiki atau memodifikasi peralatan yang akan digunakan agar mendapatkan hasil yang maksimal. Itu solusinya. Kemudian kesimpulan. Jadi kesimpulan dari program ini, program kebugaran jasmani pribadi ini di SMA 1 Bumiagung sangat penting untuk mendukung kesehatan fisik dan mental siswa. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, program ini harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa untuk memastikan keberhasilannya. Kemudian yang ketiga, dengan pendekatan yang tepat, kebugaran jasmani akan membawa dampak positif bagi siswa dalam jangka panjang. Jadi setelah siswa nanti melakukan program kebugaran jasmani secara pribadi, harapannya kondisi fisik anak menjadi baik. Mungkin cukup sekian penyampaian saya tentang RTL ini, kurang lebihnya saya minta maaf. Kalau rekan-rekan ada yang ingin bertanya, silahkan. Mungkin satu. Saya berikan kesempatan mungkin untuk bertanya. Programnya mau dimulai kapan, Pak? Nah, ini program ini akan saya mulai nanti ya setelah setelah ujian nanti pada semester kedua. Nah, semoga nanti ada waktunya untuk penyampaian ini. Tapi saya harap semua siswa bisa melakukannya nanti di rumahnya. Jadi kita nanti ada evaluasi tiap bulan. Ya sebagai guru harus, yang saya sampaikan tadi, harus mengevaluasi. Jadi bisa dilaksanakan di rumahnya masing-masing. Karena ini berkaitan dengan pribadinya anak. Nah itu. Oke, ada lagi? Pak cukup? Cukup, sepakat. Cukup?
Oke, saya kira kalau cukup saya ucapkan terima kasih penyampaian saya ini. Semoga rekan-rekan semuanya sehat semua dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam